Salam jumpa umat Allah yang terkasih dalam Kristus dalam rangka menyambut hari ulang tahun Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Saya, Suster Yuliana Margareta OSU, hadir di tengah-tengah Anda sekalian untuk menyemarakkan karya-karya yang ada di Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Hadir di tengah kita Suster Maria Kristofora OSU yang akan berbincang, sharing bersama sehubungan dengan keberadaan Ursulin yang berada dalam wilayah Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Salam jumpa Suster Kristo. Salam jumpa Suster Yuli. Iya. Suster Kristo, menarik bahwa Ursulin merupakan salah satu ordo yang hadir khususnya dalam karya pendidikan di paroki tercinta ini. Betul. Nah, bagaimana sejarahnya tarekat internasional bisa hadir di kota Surabaya? Keberadaan Ordo Santa Ursula atau biasa dikenal dengan para Suster Ursulin diawali oleh keberanian Santa Angela Merici yang memperjuangkan nasib para perempuan pada abad ke-15 yang tidak mendapatkan pendidikan, juga mereka hanya tidak diakui dan hanya diberi dua pilihan, menikah atau masuk biara. Kalau mau masuk biara, mereka harus punya duit untuk sebagai bekal mereka atau sebagai biaya hidup mereka di dalam biara. Maka untuk bisa menanggapi keprihatinan ini, Santa Angela ingin agar para perempuan juga mendapatkan pendidikan, minimal pendidikan iman dan karakter. Oleh karena itu, pada tanggal 25 November tahun 1535, Santa Angela Merici mendirikan persekutuan Santa Ursula. Oke, Suster, menarik sekali yang mendirikan Angela, tetapi nama persekutuannya itu Ursula. Kiranya ada apa di balik itu semua, Suster? Santa Angela sejak kecil sangat mengidolakan Santa Ursula. Karena waktu kecil mereka punya kebiasaan pada malam hari ayahnya menceritakan kisah Santo-Santa. Salah satunya adalah Santa Ursula. Kenapa Santa Angela sangat mengagumi Santa Ursula? Karena Santa Ursula yang adalah seorang martir memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuannya. Dan pada zaman itu kan perempuan tidak diakui, tapi Santa Ursula memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuan sehingga diakui, bahkan menjadi pelindung kota Desenzano. Iya. Dari pendirinya kita melihat keberanian dan keberpihakan pada kaum perempuan. Betul. Dan itu juga yang tentunya dimiliki oleh para suster kita sampai hadir memenuhi undangan dari Monsinyur siapa ya yang di Batavia? Awalnya Monsinyur Franken. Iya, Monsinyur Franken. Dan kemudian dari Surabaya juga mendengar kisah itu sehingga pastor Yesuit salah satunya Pastor Martinus van den Elsen mengundang pula Ursulin hadir di Surabaya. Betul. Perjalanannya cukup jauh ya saat itu kalau tidak salah. Betul sekali. Perjalanan waktu itu 11 hari perjalanan. 11 hari perjalanan dan itu ditempuh lewat perairan ya. Betul. Suster, ya. Lewat laut. Iya, lewat laut. Kemudian mengawali karya pendidikan bukan di Jalan Kupang kan pertamanya ya? Tepatnya di jalan apa? Di Jalan Kepanjen. Ya, waktu itu mereka menggunakan hotel bekas hotel Commerce dan mereka karena ada banyak kamar dan kamar-kamar itu jadikan kelas-kelas. Dan pada tanggal 3 November tahun 1864 mereka mendirikan sekolah yang pertama di Kepanjen itu. Iya. Ya. Dan berjalannya dengan waktu membuat itu berkembang. Betul. Kemudian langkah selanjutnya, strategi-strategi apa yang kiranya mendasari para suster ini untuk membidik berikutnya ke arah Surabaya Selatan ini? Ya, Ursulin menyadari bahwa untuk perkembangan iman atau pertumbuhan pembentukan karakter setiap pribadi itu membutuhkan suatu proses. Menyadari akan hal itu atau untuk mencapai hal itu, Ursulin menyadari pentingnya pendidikan berkesinambungan. Oleh karena itu, setelah mendirikan SD, mereka juga mendirikan taman kanak-kanak. Dan setelah taman kanak-kanak dan setelah SD sudah ada 2 SD dan 1 taman kanak-kanak. Karena tidak diizinkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu untuk mendirikan sekolah menengah, maka mereka mengambil suatu kebijakan dengan mendirikan sekolah
keterampilan untuk para perempuan. Karena kan mereka lulusan SD tidak tahu kemana, sehingga mendirikan sekolah. Itu strategi awal yang dilakukan oleh para suster kita, sehingga para perempuan itu terus dibimbing, diarahkan, sehingga mereka memiliki keterampilan, memiliki kemampuan. Lalu strategi yang kedua adalah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada peraturan-peraturan yang digunakan di sekolah adalah bahasa Belanda. Sementara orang Indonesia tidak semua bisa bahasa Belanda. Maka strategi berikutnya yang dilakukan oleh Suster Louis de Marto waktu itu sebagai pemimpin Ursulin yang pertama, bahkan sebagai pionir, yaitu adalah mengundang lagi suster-suster muda Ursulin yang dari Belanda. Sehingga suster-suster muda waktu itu, rombongan yang berikutnya lagi ada 16 suster muda untuk membantu suster-suster di dunia pendidikan untuk bisa mengajar dalam bahasa Belanda. Tidak hanya itu, bahwa Suster Louis juga mengundang tenaga-tenaga awam dari Belanda. Hanya sayang bahwa mereka misi beda dengan kita sebagai biarawati ya, sehingga banyak yang tidak tahan, banyak yang kembali ke sana. Dan sementara sekolah ini terus berkembang, jumlah siswa terus bertambah. Maka strategi lain adalah mereka mencari cara lagi, yaitu kembali ke visioner. Mereka melihat ke depan bagaimana, apa yang harus bisa dilakukan. Sehingga mereka mendirikan lagi sekolah pendidikan guru. Bahwa para suster pada saat itu melihat bahwa kita sangat membutuhkan guru-guru. Dan guru-guru ini kita didik sendiri, kita arahkan sendiri dengan semangat kita, semangat Santa Angela tentunya ya, yang juga memiliki semangat Serviam, bahwa seluruh pendidikan Ursulin memiliki semangat Serviam, yaitu saya mau mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada sesama, khususnya untuk keselamatan jiwa-jiwa itu sendiri. Maka dengan berdirinya atau dengan adanya sekolah pendidikan guru itu terjawab untuk bisa mengatasi kekurangan guru, juga khususnya di dalam pelajaran yang menggunakan bahasa Belanda. Adapun strategi lain Suster Yulia itu menarik, bahwa dari sejarah, dari kisah, dari kronik yang saya baca itu bahwa mereka tidak mau berada di zona nyaman. Mereka tidak mau berada di zona nyaman karena pada saat itu Kepanjen daerah kota dan mereka mau membuka lagi di tempat yang lain yang lebih terpencil. Sehingga mereka, tadi suster bilang, bagaimana sebelum di Kupang? Nah setelah itu mereka membuka di Jalan Kupang, yaitu di Jalan Raya Darmo ini. Yang saat itu arealnya adalah persawahan. Betul, kalau tidak salah. Ya. Dan orang-orang di sekitar saat itu mengatakan, gila ini suster-suster Ursulin ya, kok mau mendirikan sekolah di tengah sawah, tidak ada banyak penduduk, siapa yang mau masuk menjadi murid di sini? Bahkan ada yang nyinyir di kronik saya baca, mau lihat adakah mahasiswa yang masuk di sekolah itu? Bahkan ada yang, tetapi sejarah mengatakan sampai hari ini sekolah masih tetap berkembang, masih tetap berdiri, dan bahkan Jalan Kupang bahkan daerah Daum ini menjadi pusat kota di sini. Menarik kalau pengikut Santa Angela sudah mempunyai jiwa visioner, betul, berpandangan jauh ke depan, betul, dan itu menjadi nyata dalam karya di Surabaya ini. Oke, masuk keberadaannya di tempat yang baru, yaitu Jalan Kupang ya kalau tidak salah tadi namanya. Nanti perubahannya adalah Jalan Raya Darmo. Karena di bawah keberadaannya tadi gereja lokal setempat, yaitu Paroki Hati Kudus Yesus. Nah, bagaimana suster kira-kira hubungan atau relasi atau karya yang terjalin dengan paroki? Oke, bicara soal hubungan dan relasi, sejak awal tadi suster mengatakan bahwa Ursulin itu diundang oleh pastor, tentu saja oleh gereja. Jadi pertama sudah punya relasi karena atas undangan gereja. Nah, ketika kita mulai berkarya di sini pada waktu itu tentu punya dua tempat karya, di Kepanjen dengan yang di Jalan Kupang. Dan relasi itu, yang relasi waktu di Kepanjen juga ada, tetapi khusus kita fokuskan di relasi dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus yang pada saat itu belum menjadi katedral. Ya, betul. Nah, memang pada awalnya dari sejarah, dari kronik yang saya melihat bahwa relasi awal itu mereka selain dalam karya pastoral tentu, karena Ursulin dipanggil ke sini tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di dalam karya pastoral, karena Ursulin hadir menjalankan karya gereja. Ya, Ursulin hadir menjalankan karya gereja, sehingga ketika sampai atau membuka di wilayah ini, maksudnya di wilayah Jalan Kupang atau Jalan Raya Darmo ini, tentu relasinya terhubung dengan Hati Kudus Yesus, ya, dengan gereja.
Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa dari relasi awal pada tahun 1925 gereja paroki Hati Kudus itu pernah ada renovasi. Sehingga mereka menggunakan selama setahun, mereka menggunakan gedung yang di belakang kita ini untuk gereja umat sementara. Untuk misa, perayaan Ekaristi untuk sementara. Nah, selain itu, karena relasi yang sudah baik sejak awal dan juga itu juga terjadi di biara-biara Ursulin lain, bahwa urusan makan, mencuci pakaian pastor, menyetrika pakaian pastor juga dilakukan oleh para suster Ursulin. Itu memang relasi awal sudah dekat, sudah awal, sehingga sudah nyaman, sehingga sampai sekarang di dalam karya pastoral pun kita juga masih terjalin dengan baik. Tidak hanya sekedar bahwa pastoral keluarga, pastoral anak, biak, juga rekat, juga ada suster yang juga tergabung di ME, ya, dan juga pernah ada suster juga yang membantu di Komsos di HKY ini. Oke, baik. Sehubungan dengan sejarah. Ya. Dan tadi suster juga menyampaikan bahwa gedung di belakang kita ini juga sempat dijadikan sebagai gedung sementara gereja ketika renovasi. Nah, kalau berbicara tentang sejarah yang pernah saya baca dan pernah saya dengar sendiri, ternyata biara Ursulin ini juga pernah dijadikan camp atau markas untuk tentara Republik Indonesia ya. Bagaimana itu ceritanya? Ya, di depan kita, di depan biara ini ada prasasti TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Itu berawal dari ketika tahun 1942, tepatnya pada tanggal 10 Maret, tentara Jepang menguasai atau masuk wilayah Surabaya ini. Dan pada saat itu sekolah-sekolah baik di Kepanjen maupun yang ada di Jalan Kupang itu ditutup. Nah, pada bulan September pada tahun 1943, para suster dan para pastor yang berasal atau yang keturunan Belanda ditahan oleh tentara Jepang atau dikam. Dan mereka ditahan di kam-kam yang di Semarang yang namanya Kam Bangkong dan juga Halmahera. Nah, pada zaman itu, ya kita semua pasti tahu sejarah ya suster ya, bahwa penjajahan Jepang itu paling sadis. Penjajahan Jepang itu paling kejam. Nah, sehingga mereka sungguh sangat-sangat menderita para suster ini. Lalu, suster-suster yang bukan keturunan Belanda, yaitu suster-suster Indonesia ataupun suster keturunan dari Jerman, mereka tetap tinggal di kota Surabaya, tetapi tinggalnya pindah-pindah. Ya, mereka pindah. Ada beberapa suster yang dikatakan dalam kronik mengatakan ada yang menjaga pastoran dan gereja Kristus Raja. Oh, KR, ya, betul. Ada juga yang membantu para perwira Jepang mencuci pakaian para tentara Jepang, para perwira Jepang, sehingga dengan mereka bisa membantu mencuci pakaian Jepang, perwira Jepang itu, mesin cuci kita sampai hari ini selamat. Maksudnya sampai hari ini masih ada, masih bisa diselamatkan. Lalu ada juga karena waktu itu kan sekolah-sekolah ditutup ya, sehingga yang masih bersekolah dan masih punya orang tua masih bisa kembali ke orang tuanya. Tetapi waktu itu juga ada panti asuhan Santa Ursula, sehingga ada suster yang juga mengurus anak-anak panti itu dan mereka mencari makan dengan cara Nippon. Kita pasti tahu kalau dengan cara Nippon itu seperti apa. Nah, sehingga dengan penderitaan yang luar biasa seperti itu mengakibatkan para suster kita ada yang meninggal di kam. Dikatakan dalam kronik ada 68 suster Ursulin Indonesia yang meninggal di kam, dan ada 11 suster dari 68 itu 11 suster dari Surabaya. Dan bisa dibayangkan bahwa kesedihan dan juga merasa bahwa benar-benar terpukul dengan kehilangan yang sangat banyak itu. Lalu pada tahun 1945 kita mengadakan kemerdekaan. Ya, pada saat itu suster-suster yang dari KAM kembali ke biara, tetapi tidak berlangsung lama karena bulan Oktober sampai November tahun 1945 keadaan Surabaya kembali kacau. Karena adanya pertempuran antara tentara Jepang, tentara Sekutu dan tentara Indonesia. Ya, maka pada waktu itu duta besar Swiss dan juga beberapa pemuda Indonesia datang ke biara ini meminta izin
untuk menggunakan biara ini sebagai markas atau tempat kerja para tentara ini. Seperti itu. Jadi mereka dan tanggal 3 November mereka datang minta izin, tanggal 5 November suster-suster diungsikan lagi ke Singapura. Karena waktu itu terjadi kekacauan di Surabaya, sehingga itulah terjadi sampai hari ini ada prasasti bahwa pernah dalam sejarah gedung kita ini pernah dipakai untuk menjadi markas Tentara Republik Indonesia Pelajar yang menjadi cikal bakal TNI saat ini. Menarik, berarti gedung di belakang kita ini pernah menjadi gereja, Ya. juga pernah menjadi markas TRIP. Betul. Nah, benar-benar 100% Katolik, 100% Indonesia. Betul. Iya. Baik suster, sekarang kita kembali dalam hubungannya dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Ya. Surabaya. Seiring dengan perjalanan waktu, apa yang menjadi keterikatan yang erat antara karya pendidikan dengan tidak lepas dari panca tugas gereja itu sendiri? Sejauh mana suster-suster Ursulin ikut ambil bagian atau berperan? Kalau tadi dikatakan ke rumah tanggaan, lalu yang sekarang ini realnya yang masih terjalin seperti apa, suster? Ya. Kalau sekarang ini selain karya pendidikan yang utama, karena karya pendidikan yang kami jalankan ini kan adalah karya gereja, suster. Jadi tidak bisa terlepas dari itu. Jadi betul atas nama Ursulin, tapi ini adalah karya gereja. Gereja di sini adalah Gereja Hati Kudus Yesus Katedral. Sehingga selain itu kita juga ada karya membantu, karena kita sebagai anggota gereja kita punya kewajiban untuk ikut serta di dalam menjalankan tugas-tugas gereja itu, sehingga kita juga membantu dalam pastoral gereja, karena kalau dalam pastoral itu sudah kewajiban karena itu peran atau tugas kita. Dan ada memang tidak semua suster, karena ada beberapa suster yang di sekolah, ada juga suster yang di pastoral, baik pastoral di keluarga, ME tadi yang saya sudah sebutkan, juga remaja Katolik, juga ada juga yang di biak pernah tapi sekarang tidak terlibat, tetapi juga ada yang membantu di dalam, kalau bicara soal peran gereja, membantu pastor untuk membagi komuni di gereja. Bahkan seperti warga umat atau umat Allah yang lain, kita juga membantu kor di gereja, mengisi pelayanan liturgi di gereja. Ya. Dan pastinya tidak lepas dari persekutuan, ya. Betul. Biara ini pun menjadi bagian dari lingkungan yang ada di sekitar. Baik, menarik suster, artinya kita sebagai Ursulin tidak lepas dari karya gereja. Dan yang pasti visi dan misi kita sama, yaitu membawa jiwa-jiwa menuju pada keselamatan. Nah, suster, karena kita ini dalam rangka 100 tahun Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya, mungkin ada pesan-pesan harapan dari suster kita bersama sebagai wakil dari Ursulin terhadap gereja paroki kita yang tercinta. Ya. Gereja itu adalah persekutuan umat beriman. Persekutuan itu pasti ada kebersamaan, dan itu adalah kerinduan setiap orang. Bahkan itu harapan yang terbesar yang semua orang juga mengharapkan, bahwa persatuan, kesatuan, kebersamaan, bahkan kerjasama yang baik yang sudah terjalin selama ini bisa diteruskan. Nah, karena di dalam kerjasama yang baik akan menghasilkan karya yang baik. Jadi kita mengharapkan bahwa karya gereja yang saat ini sudah berjalan, kita akan terus berjalan bersama, bergandengan tangan untuk meningkatkan karya-karya yang sudah dipercayakan kepada kita pada saat ini. Secara khusus untuk karya pendidikan, nah, kaum muda ini kan masa depan gereja, harapan gereja. Dan memang sejak awal Santa Angela menginginkan yang paling utama adalah bagaimana pendidikan iman dan karakter itu selalu menjadi prioritas. Karena itu bahwa harapan kami ke depan dengan kerjasama yang terjalin baik tadi dengan gereja Hati Kudus Yesus khususnya sebagai paroki kita di sini, itu juga dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus Santa Maria Surabaya ini. Sehingga untuk ke depan baik siswa maupun semua mitra kerja, bahkan seluruh umat bisa sama seperti semangat pendidikan Ursulin kita, yaitu semangat serviam, terus berusaha mengabdi kepada Allah dan juga untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih suster untuk kebersamaan kita. Akhir kata kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Paroki Hati Kudus Yesus
Katedral Surabaya yang ke-100 tahun. Jaya selalu, rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin.